Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darul Mujadah Official. Kali ini kami dari tim PSP Mobile akan menyampaikan tutorial cara mengaktifkan akun PSP Mobile sebagai sistem pembayaran pendidikan di Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Baiklah, pertama, bagi yang belum menginstal aplikasi PSP Mobile, silahkan mengunduhnya dan menginstalnya di Play Store. Silahkan cari dan ketik nama aplikasinya, yakni PSP Mobile, kemudian cari. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, karena di device ini sudah terinstall, nanti kita buka saja di menu desktop. Ini ikonnya PSP Mobile seperti ini, kemudian kita buka. Tampilan awalnya akan seperti ini. Nanti akan kita aktifkan atau login sesuai dengan user dan password yang sudah diberikan oleh masing-masing wali kelas. Ini terutama untuk wali santri baru Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Pertama, silahkan ketikkan user yang sudah diberikan oleh wali kelas. Kami contohkan ya seperti ini, ppdm titik, kemudian diikuti dengan nomor NISN masing-masing siswa atau santri, kemudian masukkan kata sandi atau passwordnya. Untuk memastikan, silahkan aktifkan tanda mata ini supaya menghindari kesalahan. Kemudian kita klik masuk. Nah, bagi yang pertama kali mengaktifkan, akan mengisi salah satu dari dua permintaan, yaitu mengisi nomor handphone yang aktif, khususnya yang ada di handphone yang sedang digunakan untuk mengaktifkan aplikasi PSP Mobile ini. Yang kedua opsinya adalah mengisi email. Dua isian tersebut bisa dipilih salah satunya, mau mengisi email atau nomor handphone. Kemudian ketika sudah mengisi dua permintaan email dan nomor handphone, dianjurkan untuk mengganti password yang berbeda, yang mudah diingat dan lain sebagainya. Jika tidak menghendaki juga tidak masalah, tapi akan lebih baik untuk mengganti password yang semula. Kemudian ketika sudah masuk, silakan melihat fitur-fitur yang ada. Pertama, di sini di atas ada ucapan selamat datang di Ponpes Darul Mujahadah, kemudian ada tampilan saldo jika sudah mengisi atau top up. Kemudian di bawahnya lagi ada menu isi ulang atau top up, ada menu tagihan, ada menu mutasi, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah ada menu beranda, di sampingnya ada menu berita, di sampingnya lagi ada menu notifikasi, yang nantinya apapun yang terjadi atau dilakukan oleh anak bapak ibu, misalnya belanja dan sebagainya, di sini ada notifikasinya. Kemudian di sampingnya ada menu profile yang berisi tentang akun atau ketika mau merubah sandi, ada di sini. Baik, kita kembali ke beranda. Kita coba klik menu isi ulang atau top up. Di sini akan diinformasikan kemana sih ketika kita top up menggunakan bank yang ada, yang kita punya. Contoh di sini adalah Bank BSI. Di sini akan tertera nomor virtual akun. Ini sesuai dengan masing-masing siswa atau santri. Jadi tujuan atau kemana sih kalau kita top up, rekeningnya ke mana? Ini rekeningnya.
Jika menggunakan bank syariah seperti ini, nanti dengan menggunakan bank yang lain caranya berbeda lagi. Nah, di sini ada menu panduan. Di sini mau menggunakan apa? Ya, di sini ketika kita klik menu melalui Beyond, ya, nanti akan ada arahannya. Tinggal ikuti saja, ya. Kemudian ketika tidak menggunakan aplikasi, menggunakan ATM di ATM BSI, caranya sudah diinformasikan. Nomor VA ini kami informasikan bahwa berbeda antar santri, jadi jangan sampai salah kirim. Nomor VA ini adalah untuk nama masing-masing santri. Ketika pembayarannya melalui bank lain, nah, akan dijelaskan seperti ini. Tinggal ikuti panduannya. Melalui ATM bank lain dan sebagainya, itu sudah tertera semua panduan pembayarannya. Kami sarankan jika ingin men-top up, mengisi ulang melalui bank BSI, nanti terkena admin fee ketika sudah top up itu 2.500, akan lebih kecil, ya. Tetapi kalau menggunakan bank lain itu nanti potongannya akan lebih besar, perlu dipahami. Jadi semisal top up tagihannya sejumlah 600, mohon untuk dilebihkan sebagai admin untuk pembiayaan admin minimal 5.000, jadi 605.000, supaya 600 tidak terpotong terkena admin. Kemudian di menu sampingnya ada menu tagihan. Ini nanti muncul tagihan apa saja di setiap santri, berbeda-beda, ya. Tagihan syahriah nanti akan muncul setiap bulan. Ketika sudah terbayar juga nanti ada historinya dan sebagainya. Invoice ini akan menunjukkan tagihan yang masih muncul. Ketika sudah terbayarkan nanti ada informasi sudah dibayar. Kemudian sampingnya lagi ada menu mutasi. Menu mutasi ini berisi tentang transaksi anak bapak ibu harian. Nanti akan muncul pembelian melalui kantin putra atau putri sebanyak nominalnya di situ tertera. Mungkin jajan atau beri peralatan yang lain. Kemudian menu-menu yang lainnya akan bisa tampil. Ini ada transaksi, nanti muncul histori atau riwayat pembayarannya, apa saja di bulan apa saja, ya, nanti akan muncul. Kemudian nanti kalau sudah diaktifkan ada menu absensi, Bapak Ibu bisa melihat keaktifan putra putrinya di sini masuk atau tidak, di sini bisa dilihat. Kemudian di sini ada menu kartu digital. Contoh di sini batasan minimumnya ada 10.000, tetapi realnya untuk kartu santri Bapak Ibu di Darul Mujahadah batas maksimal untuk jajan setiap harinya adalah 20.000. Jadi untuk pembelian setiap hari batasan maksimalnya hanya 20.000. Jika sudah belanja 10.000, nanti sisa tertera di sini hari itu berarti sisa 10.000. Ketika dibelanjakan lagi 5.000, nanti sisa 5.000. Jadi total yang sudah dibelanja hari itu adalah 15.000. Nanti sisanya bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Jika sudah habis 20.000, berarti ketika belanja lagi tidak bisa, ya, untuk jajan terutama. Kemudian di sini ada menu lainnya, Bapak Ibu bisa cek. Nanti kami aktifkan secara berkala, mungkin jadwal pelajarannya, kemudian kalender akademik kalender. Nah, di sini bisa dilihat kegiatan bulanan, apa saja kegiatan yang diikuti oleh anak Bapak Ibu di Pondok Pesantren Darul Mujahadah, bisa dilihat di menu akademik kalendernya.
Baik Bapak dan Ibu, untuk di informasi di tengah nanti ada info flyer berkala. Mohon bisa sama-sama nge-share, membagi ke semuanya di masing-masing media sosial. Ini bisa di-download, nanti bisa diinformasikan pada yang lain. Contoh seperti ini bisa di-download dan sebagainya, dan disebarluaskan ke media sosial masing-masing Bapak Ibu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk berikutnya, bagaimana cara top up atau isi ulang, nanti akan kami buatkan tutorial tersendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti ketika ada pertanyaan silahkan tuliskan saja di kolom komentar, nanti akan kami bantu untuk menjelaskannya. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.